Halo teman-teman, jadi kami di sini ingin menjelaskan materi tentang hukum waris adat, yang dimana di berbagai suku itu menerapkan sistem yang berbeda-beda loh. Jadi gini teman-teman, di setiap hukum adat itu sistem penerapannya berbeda-beda. Yang pertama ada matrilineal, patrilineal, parental, dan bilateral. Jadi gitu Bir. Lalu deh, ngomong-ngomong soal hukum waris itu apa ya? Hukum waris itu setahu gua ketentuan hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang ketika dia sudah meninggal dan dibagikan kepada yang berhak ahli waris. Itu setahu gua sih, Pris. Tapi kan hukum waris pada umumnya tuh dia, kan hukum waris terbagi menjadi dua. Ada hukum waris adat sama hukum waris negara. Perbedaannya itu apa? Wah, kalau itu gua kurang tahu sih, Pris. Tapi gua punya temen nih yang ngerti tentang hukum waris gimana. Nah, Teman siapa? kali dia. Boleh. Mas Dimas, silakan masuk. Jadi ini Pris, temen gue namanya Dimas. Dia paham tentang ahli waris gitulah. Jadi kalau lo masih nggak paham, tanya ke dia aja. Gue mau nanya dong, hukum waris adat itu sama hukum waris negara itu perbedaannya apa? Nah, yang pertama hukum waris adat itu kebiasaan ada masyarakat, terus kolektif individual mayorat, terus tidak selalu merata berdasarkan peran atau pendekatan, terus bisa tidak untuk dibagi komunal, bisa berbeda-beda tiap daerah. Dan hukum waris negara itu mengatur pada sistem kitab undang-undang, hukum perdata, komplikasi hukum Islam, undang-undang, terus individual bagi formal. Terus sudah ditentukan proporsinya. Langsung dibagi kepada ahli waris, ditetapkan secara pasti dalam hukum. Gitu Pris, Bill. Jadi Taruh gue kan masih bingung. Kemarin kan gue pernah ngobrol kan sama Nabil ya Bil ya? Iya. Ngobrol tentang tentang perbedaan suku gitu loh Dimas. Kayak ada suku yang memakai adat patrilineal, matrilineal, parental sama bilateral. Itu perbedaannya apa sih? nah, perbedaannya pertama, patrilineal itu digaris dari keturunan atau warisan ditarik dari pihak ayah atau laki-laki. Nah, ciri umumnya itu anak laki-laki menjadi pewaris utama, nama keluarga dan marga diturunkan dari ayah. Warisan pusaka tetap berada dalam garis keturunan laki-laki. Nah, contoh sukunya itu Batak, Bali, Ambon, Toraja, dan Flores Nusantara Timur. Nah, jadi gitu. Kalau yang sisanya gimana tuh? Nah, sisanya juga kan nggak ditarik dari garis keturunan atau warisan dari pihak ibu perempuan. Nah, jadi ciri umumnya gini, anak perempuan menjadi ahli waris utama dan harta pusaka diwariskan kepada anak atau saudara perempuan. Itu yang mana tuh? Itu yang dari matrilineal. Kalau patrilineal? Nah, kalau dari patrilineal itu nggak diambil dari garis keturunan ayah. Ya. Nah, kalau bilateral itu apa, Mas? Nah, bilateral itu garis keturunan diambil dari kedua pihak, ayah dan ibu. Oh. Nah, gitu. Itu dari bilateral itu dari suku mana aja, Mas, kalau boleh tahu? Nah, itu dari Jawa, Tengah, Timur, Sunda, Jawa Barat, Banten, Bugis, Makassar. Oh, gitu. banyak ya. Kalau Nah, misalnya yang dari parental itu apa? Nah, dari parental itu namun secara luas menekankan peran kedua orang tua dalam pembentuk status sosial dan pewarisan. Nah, Jadi gitu ya? ya. Jadi teman-teman, untuk penjelasan dari teman saya, penjelasan tentang patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dan ada penjelasan tentang hukum adat dan hukum negara. Nah gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya nanti akan dijelasin oleh rekan kita 2 orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu guys, penjelasan dari teman kita tadi. Kesimpulan dari kita adalah hukum waris di Indonesia bersifat pluralis, itu artinya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, seperti hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Hukum waris adat sangat mempengaruhi budaya dan sistem kekerabatan masyarakat setempat, seperti patrilineal atau bilateral. Sementara itu, hukum waris negara mengacu pada peraturan yang tertulis dan memiliki kepastian hukum, baik melalui KUH Perdata untuk non-muslim maupun komunikasi untuk Islam KHI untuk muslim.
Dan juga hukum waris adat merupakan sistem pewarisan yang bersifat tidak tertulis dan berbeda-beda di tiap daerah sesuai dengan budaya setempat. Pembagian warisan didasarkan pada sistem kekerabatan seperti matrilineal atau bilateral dan mengutamakan musyawarah serta asas kekeluargaan. Tujuannya bukan semata-mata pembagian harta, tetapi juga menjaga keharmonisan dan kelangsungan keluarga berkeluarga. Prinsip umumnya, anak sebagai ahli waris utama, biasanya kepala keluarga atau anak tertua mendapatkan bagian lebih besar. Harta keluarga seringkali dianggap milik besar atau kolektif. Asik itu guys kesimpulan dari kita. Jadi Mohon maaf kalau banyak kurangnya. sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi gitu teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami memperkenalkan satu-satu. Nama saya Muhammad Isyad Nabil Rahman dan di belakang saya ada Nama saya Dr. Rizky Wahyudi. Nama saya Nika Darista Septiani. Nama saya Putri Nazo Megananda dan kameramen kita. Terus saya Dimas Agus Saputra. Bye. Sangat dipengaruhi oleh budaya dan Pengertian hukum waris adat di Maluku. Hukum waris adat Maluku adalah Stop it. Get some help.